XYZ, rise and be a champion. Ya, bold banget ya teman-teman ya. Once again teman-teman, glad to be back here. Sangat sukacita ketemu teman-teman lagi, teman-teman yang offline maupun teman-teman yang online ya. Terlepas dari COVID, teman-teman yang tadi udah di-mention sama Mages, kita percaya ibadah bukan bicara soal tempat teman-teman, tapi soal sikap hati kita ya. So ketika kita hari ini praise and worship God together, Holy Communion sama-sama tadi ya kan, perjamuan kudus, dan juga hari ini kita dengar firman, kita mau arahin hati kita bukan siapa yang memimpin dan ada di mana teman-teman, tapi sama siapa yang mau berbicara, which is He Himself ya. Hari ini teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sama-sama sekali lagi yuk. Father in heaven, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, both offline dan online. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Bapa, Engkau tidak berhenti bekerja Tuhan, menyempurnakan iman kami, memimpin kami Tuhan dari iman kepada iman. Bapa, kalau hari ini kami mau dengar sebagian dari firman-Mu, biar hati kami siapkan yang terbaik Tuhan, supaya firman ini boleh jatuh ke tanah yang baik dan boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Bapak buat siapa teman-teman yang siap untuk mendengarkan firman, sama-sama katakan amin teman-teman ya. Tadi ada satu, bagus banget ya, tadi May just mention satu hal teman-teman. Love is not a concept teman-teman ya. Kita perlu experience itself gitu. Jadi karena teman-teman memang terutama di bulan ini teman-teman, bulan dimana semua digembor-gemborkan tentang love ya kan, tentang cinta, sehingga teman-teman baik dari semua sudut ya kan, dari orang tua kita, teman-teman kita, baik yang jomblo maupun nggak jomblo ya kan, masih nanya ya kan, bro gimana Valentine sama siapa nanti ya kan, masih jomblo ya kan. Coba tanya kiri kanannya, masih jomblo. Coba berapa banyak teman-teman yang masih jomblo di sini, yang masih jomblo, ada yang masih jomblo? Ya, tidak ada teman-teman. Karena kita single, bukan jomblo ya. Jomblo itu nasib, single itu prinsip ya. Mantap. Itu jebakan yang selalu kena terus walaupun udah berkali-kali. Ya teman-teman, nggak perlu pusing. Pasangan atau nggak berpasangan, kita perlu konten. Itu bukan tujuan kita teman-teman ya. Walaupun dalam prosesnya nggak apa-apa, pasti nanti akan ada orang-orang yang tepat di sekeliling kita, ya kan teman-teman ya. Anyway teman-teman, kita hari ini nggak akan bahas soal berpasangan, relationship with lawan jenis gitu ya teman-teman. Tapi kita mau back to basics teman-teman. Tadi May just udah mention, sebelum kita bicara soal relationship, which is nanti juga akan dibahas ya di another weeks teman-teman. Relationships, kasih kita kepada orang lain teman-teman, kita perlu ngerti dulu. By definition, kasih itu tuh sebenarnya apa sih? Yang kita mau benar-benar jadi dasar. Karena gini teman-teman, konsepnya, we cannot share something that you don't have. You cannot share something that you don't have. Teman-teman gak akan pernah bisa hidupin, mempraktekkan, memberi sesuatu yang kita gak miliki teman-teman. Kita nggak akan pernah bisa mengasihi orang lain teman-teman. Kita nggak akan bisa mengasihi orang-orang yang kita layani. Kita nggak akan pernah bisa mengasihi dengan benar orang lawan jenis yang jadi pasangan kita, ya kan? Kalau kita pertama-tama tidak mengerti the true definition dan tidak mengalami, cuma jadi konsep, nggak bisa teman-teman. Ya, nah hari ini kita akan bahas basically tentang God's love teman-teman ya. Ini tema yang dibawakan oleh teman-teman leader dari XYZ juga gitu ya. Nah teman-teman, ini yang mengerikan sebenarnya. Karena di Matius 24 teman-teman, itu udah dinubuatkan bahwa pada akhir zaman, kasih akan menjadi dingin teman-teman. Ya, baik kita sama orang-orang di sekitar kita, kasih kita kepada Tuhan teman-teman, kasih kita sama to the people teman-teman, itu akan menjadi dingin ya kan. Dan bener aja teman-teman, ini terjadi terus gitu ya. Dan kasih jadi kasih ini konsep bukan dari manusia teman-teman, tapi pertama kali diintroduce sama Trinity, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sebelum ada semua hal teman-teman, mereka hidup dalam satu dimensi di mana mereka saling mengasihi. Sampai mereka bilang begini, kita mau ciptakan ada makhluk yang serupa dengan kita, ya kan? Segambar dan serupa dengan kita. Dengan tujuan apa teman-teman? Salah satunya adalah mereka hidup di dalam kasih teman-teman, dalam kekekalan selama-lama-lamanya teman-teman ya. Tapi as we know teman-teman, dosa merusak semua itu. Dan hari ini teman-teman, kita diselamatkan oleh kasih yang begitu besar, yang sama
yang sudah dipraktekkan terlebih dahulu, ya kan, oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini yang mengerikan. Sekarang cuma jadi konsep doang. Kalau orang bicara cinta, love, ya kan, orang lebih biasa bicara cinta. Semua direduksi, dikecilin artinya. Cuman jadi sekedar apa? Ya udah, asmara aja, ya kan? Apa itu cinta? Kalau gue lihat Kim Seon Ho, ya kan, waduh, apalagi hometown Caca-Caca, ya kan, ngelihatnya udah. Salah satu anak komsel gue, teman-teman, waktu Kim Seon Ho muncul di TV-nya, TV dia 65 inch, teman-teman, ya kan, Kim Seon Ho muncul, dipeluk sama dia TV-nya, teman-teman, ya kan, sampai teman-teman beberapa anak komsel kalau buka TikTok FYP-nya, ya kan, yang muncul Kim Seon Ho, Kim Seon Ho, Kim Seon Ho, gue pikir nih hebat juga nih, ya kan. Sampai jatuh cintanya segitunya, teman-teman. Karena kenapa? To be honest, that's real. Kita punya spark, teman-teman. Bener nggak? Ya, ada perasaan kayak ada butterfly. Ini real banget. This is the real thing, brother, gitu kan. But as you know, nanti dibahas lebih detail, itu adalah hormon, teman-teman. That's not a feeling. Feelings are dangerous, teman-teman. Jadi kalau hari ini kita define love, kita mendefinisikan cinta hanya dengan perasaan, tuh bahaya sekali, teman-teman. Ini bukan bicara lawan jenis saja, tapi juga kepada Tuhan, teman-teman. Seringkali kita definisiin banyak hal, terutama cinta, kasih, by what we feel. Gue rasanya lagi sayang banget sama Tuhan, makanya gue satu dulu. Gue lagi sayang banget sama Tuhan, gue cinta banget sama Tuhan, gue merasa, ya kan. Apalagi kita nih aliran karismatik, paling asem memang, ya kan. Merasa, ya kan. Nanti kalau nggak merasa gimana? Ya males, ya kan? Oh, gue merasa banget nih, pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Merasa, kata kuncinya merasa, teman-teman. Ya kan? Nanti kalau lagi merasa males, aduh masa beban, ngapain sih meja suruh-suruh gue angkat-angkat beginian lagi, ya kan? Untung Nelson nggak gitu, ya kan? Nah, akhirnya jadi beban. Dan ini terjadi, teman-teman, sama kita. Kalau kita taruh fondasi kita pada perasaan, pasti hancur. Karena feelings itu literally, teman-teman. Itu good, itu byproduct, tapi itu bukan sesuatu yang konstan dan stabil, ya. Nah, ini yang mengerikan, teman-teman, ya. Makanya kenapa, teman-teman, kalau kita rely on feeling, the best apapun kelihatannya, ya kan, sebaik apapun dan cinta apapun Aris terhadap Kinan, akhirnya yang diajak ke Kapadokia adalah Lydia Danira. Betul, teman-teman? It's my dream, mas, not hers. Bener nggak, teman-teman? Karena kenapa? Feelings. Udah gak cinta lagi. Bener gak, teman-teman? Udah gak cinta lagi. Cintanya sama siapa? Ya sama Lydia Danira, beli penthouse. Bener gak, teman-teman? Ya kan? Nah, relatable banget. Bener gak, teman-teman? Kenapa? Karena seringkali kita sama Tuhan juga gitu, teman-teman. Kita treat Tuhan, kita memperlakukan Tuhan, kita pandang Tuhan, teman-teman, dengan perasaan kita. Nah, ini yang kita mau lihat, teman-teman. Gue gak akan, teman-teman sudah sangat mengerti lah, ya kan? Dari kecil, apalagi rintisan dari love home fluid, ya kan? Why Jesus loves me? Because the Bible told me so, ya kan? Oh iya dong, udah pasti Yesus cinta saya. Tapi teman-teman nggak sadar, tadi yang Majus bilang bagus, kita menjadikan itu cuman konsep. Kita udah nggak mengalami. Nah, teman-teman, gue nggak akan bahas detail arti kasih apa, enggak. Kita mau lihat ciri-cirinya, teman-teman, ya. Teman-teman kalau sakit, kita bisa tahu COVID dari mana? Nggak kelihatan. Tapi ada symptoms-nya, ada gejalanya. Bener nggak, teman-teman? Kalau orang kedokteran bilang, press until it hurts, ya kan? Makanya kalau ke dokter ditekan-tekan, ya kan? Karena dia mau lihat gejalanya apa nih. Ngerti nggak? Dicek sana-sini. Sama. Kita juga sama, teman-teman. Kalau kita sudah kehilangan kasih, sudah menjadi dingin, kalau bahasanya firman Tuhan, ada gejala-gejala yang muncul. Nah, kita mau lihat sama-sama. Boleh di next slide-nya? Ya, nah ini dia bilang begini, ini bagus nih. To just read the Bible, attend church and avoid big sins. Is this passionate, wholehearted love for God, teman-teman? Apakah kita ya yang penting gue datang lah, seminggu sekali ibadah, nongol lah mukanya, dilihat Majus, ya kan? Dilihat leader-leader yang lain. Ya sekali-sekali baca Alkitab lah, masih. Ya dan hati-hatilah sama dosa-dosa gede, ya kan? Jangan having sex lah, jangan. Hancur teman, ya kan? Tapi kalau bohong dikit mah nggak apa-apa. Khawatir mah nggak apa-apa loh. Kita gitu loh. Kita sama Tuhan gitu loh. Kita bilang Tuhan pimpin hidup saya, ya kan?
Tapi kalau bagian keuangan, jangan Tuhan, ini harta saya. Ya? Atau teman-teman bilang, waduh, ya kan Tuhan pimpin hidup saya. Tapi kalau masalah mengampuni orang tua, gue nggak mau. Orang dia nggak make sense, ya kan? Orang tua gue tuh, ya ada jokes ya teman-teman ya. Orang tua gue tuh bahasa kasihnya lucu Kak. Physical attack, dia bilang. Oh, itu salah tuh, bukan physical touch, words of affirmation. Ada physical attack. Kenapa? Karena kalau habis papa gampar saya, papa selalu ngomong, ya kan? Papa lakukan ini karena papa sayang sama kamu, ya kan? Nah itu bahasa kasihnya gampar, teman-teman. Ya, physical attack tuh kocak gitu. Ya, jadi, nah, tapi kita sering kali gitu, kita memilih-milih teman-teman. Ya, avoid aja big sins. Apakah kayak gitu sih teman-teman, ya kan? Padahal kalau teman-teman trace back ke kehidupan gereja mula-mula teman-teman, di Kisah Para Rasul 11:36. Pertama-tama di Antioquia, itu karena orang-orang Kristen itu begitu radikal hidupnya. Mereka jual hak miliknya untuk orang lain. Mereka cinta Tuhan gila-gilaan. Sampai orang-orang yang tidak percaya, mereka bilang gini, ini nih orang-orang radikal nih yang ngejar Yesus nih. Ini namanya orang Kristen. Jadi mereka bukan self-claim, ya kan? Kami orang Kristen, enggak teman-teman. Tapi orang-orang yang di sekitar yang tidak percaya karena melihat kehidupannya, ya kan? Mereka bilang itu Kristen. Coba kita sekarang teman-teman, Kristen nggak Kristen, nggak ada bedanya. Sama-sama nyontek, sama-sama khawatir masa depan, sama-sama males, ya kan? Sama-sama beribu-ribu alasan, sama. Bahkan banyak yang lebih parah kok, ya kan? Nggak ada bedanya teman-teman, ya kan? Pertanyaannya, nah ini kita mau lihat gejala-gejalanya teman-teman ya. Mari kita buka firman Tuhan teman-teman di Roma 5. Di Roma 5 ayat 1 sampai 6 teman-teman ya. Tim multimedia bisa bantu Roma 5 supaya bisa baca sama-sama. Di Roma 5 ayat 1. Ya, oke, thank you tim multimedia. Kita baca sama-sama di depan teman-teman ya. 1 2 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sampai sini dulu. Ini bicara simpel gini teman-teman. Ini bicara Tuhan mati buat kita. Ada kasih karunia yang Tuhan lakukan, yaitu kematian Dia di kayu salib ya. Nah, ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6-nya. Karena waktu kapan? Waktu kita masih lemah. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Bilang kiri kanannya orang-orang durhaka. Ya kan? Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7, satu lagi. Ayat 7. Ayat 7, tim multimedia. Ya. 1, 2, 3. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ya teman-teman, slide-nya boleh dibuka. Nah teman-teman, ciri pertama teman-teman, orang-orang yang hidupnya tuh dipenuhi oleh kasih yang benar ya. Ini agak kecil ya. Dia bilang begini, yang pertama adalah responnya ketika menghadapi penderitaan. Tadi kita baca sama-sama teman-teman ya. Orang kalau dia mengerti, menghidupi, dan mengalami kasih yang benar, the real God's love, pasti teman-teman, hidupnya ketika dia hadapin penderitaan, teman-teman pasti stres, pasti, namanya manusia, ya kan? Yesus aja, Paulus aja stres, ya kan? Tapi respon berikutnya ngapain teman-teman? Mereka bermegah. Tahu bermegah? Terima kasih Tuhan. Papa mama saya berantem, saya kesel, tapi saya tahu ada kebaikan yang Tuhan mau, ada segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Mereka bermegah teman-teman dalam penderitaannya mereka, ya. Dan apa teman-teman? Bukan cuma bermegah, cuma bersyukur. Mereka bersuka cita, enggak. Mereka juga tekun, teman-teman. Ya kan? Ada orang yang baru menderita sedikit bersyukur, besoknya gue gak mau ikutan lagi, ya kan? Maka kalau orang dipenuhi kasih, mereka tekun.
Sama kayak teman-teman yang para pria terutama, waktu doing the chase, pengejaran kepada para wanita, ya kan? Tekunnya lebih tekun dari ngerjain soal ujian, bener deh, ya kan? Lagi malam dipikirin, tidur dipikirin, bangun pagi pakai kesempatan M4, ya kan? bikin M4 biasanya nggak pernah bikin. Yang dikirimin nggak semua, cuma satu aja dikirimin, ya kan? M4, ya kan? Terus ditanyain, kalau kamu dapat apa? Oh, pinter banget, tekun banget teman-teman, ya kan? Itu kalau dipenuhi kasih teman-teman, bener nggak? Apalagi teman-teman, ya kan? Lagi makan ditanya lagi apa, gitu-gitu kan? Tekun banget dikejar untuk mendapatkan perhatiannya. Bener nggak teman-teman? Abis itu ngapain lagi teman-teman? Lagi makan kepikiran, lagi nonton kepikiran, lagi liburan di foto. Aku pengen ajak kamu ke sini one day, ya kan? Ini adalah balon udara Kapadokia, ya kan? Ngerti nggak teman-teman? Sampai lagi boker pun plung kebayang mukanya dia, ya kan? Tekun banget lo orang kalau ngejar cewek, ngejar cowok, ya kan? Bener nggak teman-teman? Kita kalau ngejar Kristus, kalau kita mengasihi Yesus, kalau kita mengalami God's love, kita juga tekun dalam penderitaan kita. Tekun dalam struggle kita yang kita tahu ini nggak sesuai firman. Teman-teman yang sulit mengampuni hari ini, nggak apa-apa. Yang teman-teman masih pahit, kecewa, tapi tekun nggak? Masih bermegah nggak? Masih bilang begini nggak, Tuhan saya nggak bisa ampunin papa mama saya, tapi saya mau Tuhan. Nah itu tekun. Dan bukan cuma itu, baca firman, ngaku dosa, itu loh prosesnya, ya kan? Dan dia bilang apa? Dan tidak kecewa dan penuh pengharapan, teman-teman. Ini yang pertama, teman-teman, ya. Jadi coba bilang kiri kanannya, masih banyak kecewa nggak? Ya, teman-teman. Nah ini, teman-teman, bagaimana dengan kita, teman-teman? Aku ada satu anak yang cerita, teman-teman, Komsal cerita begini. Apa namanya? Dia datang ke gue, dia bilang, "Kak, hidup gue udah hancur," ya kan? Gue kecewa sama Tuhan, kecewa sama keadaan, kecewa sama orang tua, ya kan? Udah nangis, gue temenin dong. Gue tanya kenapa, ya kan? Nggak apa-apa, aku merasa sendiri. Aku merasa semua nggak adil, dunia nggak adil. Gue kecewa banget, teman-teman. Pokoknya orang tuh kalau udah kecewa udah pahit ya. Yang keluar tuh juga pahit omongannya. Toxic, teman-teman, kalau bahasa Jaksel ya kan? Nah, jadi semuanya tuh keluar, teman-teman, ya kan? Gue tanya ada kejadian apa? Nggak ada. Papa mamanya provide sebagai keluarga, rumah kagak ada kebakaran, ya kan? Kerjaannya dia oke banget, enjoy banget, gak ada masalah apa-apa. Temen-temennya juga baik-baik di sekitarnya. Tapi hidupnya serasa hancur, teman-teman. Karena apa? Karena ada satu orang yang gak sengaja nge-trigger dia ngomong sesuatu, bikin dia kecewa. Bisa ngeliat gak, teman-teman? Orang di-trigger, keadaannya baik semuanya, cuman satu aja kecewa berat. Nah, teman-teman lihat deh, kalau kita gampang kecewa, kita tuh gampang pahit sama keadaan, sama orang, sama Tuhan, apalagi sama Tuhan nih, kemungkinan besar kita tuh nggak mengalami, udah lama nggak mengalami kasih Tuhan di hidup kita. Pengetahuan kita tuh nggak bener, kita cuman jadi konsep dan kita nggak ngalamin, nggak hidupin lagi. On the other hand, teman-teman, ada satu anak lagi, teman-teman, aku kenal baik sama dia. Dia nggak bisa, dia kuliah di di UI, nggak bisa lanjut karena nggak punya duit. Orang tuanya sakit dan dia masih semester 2 dan dia harus kerja, teman-teman. Harus kerja dan sambil kuliah. Udah begitu bisnis papanya hancur berantakan, rumah kontrak. Dan dia adalah anak yang paling tua. Jadi dia masih punya adik, dia mesti biayain lagi. Dia punya segala hak secara logik ya, teman-teman, untuk kecewa, teman-teman. Tapi tau gak, dia datang, dia bilang gini, "Kak, aku bersyukur Tuhan hari ini aku udah dapat kerjaan. Walaupun keadaan kayak begini, aku rasanya sedih, Kak." Nangis. Tapi aku tahu aku mau berjuang lagi, Tuhan tuh mengasihi aku. Beda banget, teman-teman, responnya. Yang satu beneran kebakaran nih, bisnis papanya berantakan, papanya sakit, teman-teman. Dia mesti biayain adiknya. Papanya udah gak kerja, bener-bener kebakaran. Tapi karena dia dipenuhi oleh kasih Tuhan, ada pengharapan lagi, teman-teman. Ngerti gak? Walaupun secara manusia pasti sedih, stres pasti, gak apa-apa. Tapi bukan benar atau salah, yang penting respon, teman-teman. Ngerti gak, teman-teman? Ya, jadi coba deh, selama gue ngomong ini, teman-teman cek deh, apakah saya kayak gitu ya? Apakah gue lebih banyak kecewa, ngadepin penderitaan tuh, pahit lah, kurang asem lah, si Majes lah, ya kan? Atau teman-teman lebih banyak, ya nggak apa-apa, ini Tuhan lagi uji saya, Tuhan lagi kuatin saya, Tuhan lagi teguhin, ya. Yang kedua, teman-teman boleh di next. Nah, kita baca firman sama-sama, teman-teman, di Ibrani 12 ayat 15. Di Ibrani 12 ayat 15.
Ibrani 12 ayat 15. Oke, udah ketemu teman-teman Ibrani 12 15? Yang ketemu bilang amin. Oke, kalau nggak ketemu bisa baca di depan soalnya ya. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang, ya kan? Lihat ayatnya dulu teman-teman. Supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah tuh simply bicara gini, Tuhan mati buat hidup kita, teman-teman. Ya, tanpa syarat. Padahal kita nggak layak terima itu, ya. Dalam konteks ini, teman-teman, ya. Nah, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari apa? Kasih Tuhan buat hidup kita. Dalam bentuk Yesus mati di kayu salib. Kenapa, teman-teman? Karena kalau orang menjauhkan diri, dia bilang apa? Tumbuh akar yang pahit, teman-teman, ya kan? Yang bukan cuma timbul akar pahit, yang ngapain? Akibatnya apa? Kita bisa lihat, menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Teman-teman boleh back lagi ke slide. Teman-teman sadar nggak kalau kita menjauhkan diri dari kasih Tuhan, kita nggak mengalami kasih Tuhan, pasti teman-teman ada momen kita akan kecewa, kita akan pahit, teman-teman. Ya, kecewa sama orang bisa, tapi sampai timbul akar pahit, ya. Kita pasti pernah kecewa sama orang secara manusia, benar nggak? Tapi respon berikutnya apa? Ya kan? Nah, orang kalau dia udah nggak mengalami kasih Yesus buat hidupnya, dia susah banget ngampunin orang. Dia susah banget mengasihi orang. Hatinya tuh penuh dengan pahit, teman-teman. Kenapa? Karena memang logik, gak adil itu orang, ya kan? Gak bener tuh orang tuh, ya kan? Gila pemimpin kayak begitu, ya kan? Atau teman-teman gak adil sama orang tua kita marah-marah, ya kan? Giliran mereka salah, ya kan, gak make sense gitu kan, kurang ajar kamu, udah senjata terakhir, ya kan, skakmat, kita gak bisa jawab lagi, bener gak teman-teman? Ya, itu yang terjadi, teman-teman. Nah, sama juga dengan ini, maksudnya kita perlu lihat, teman-teman perlu cek, masih gak ini teman-teman pahit, dan bukan cuma pahit, toksik, ya kan, ngomongin orang, cemarin banyak orang. Dan yang terakhir, teman-teman, yang terakhir kita mau baca firman di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Ayat terakhir kita mau sama-sama baca, teman-teman. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Oke, kita baca sama-sama teman-teman ya. 1 2 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Yang ayat ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Boleh balik ke slide-nya. Ciri ketiga orang yang dikasihi, teman-teman. Pasti, teman-teman, kita sangat mudah untuk murah hati dan memberi diri kita hidup untuk Tuhan. Ini bukan bicara soal uang, teman-teman. Ini bicara soal hati kita. Ini bicara soal kita melayani Tuhan dengan invest hidup kita ke banyak orang, ke orang-orang lain, teman-teman. Ya. Teman-teman kalau jatuh cinta pasti teman-teman akan invest, bener nggak teman-teman? Invest maksudnya apa? Teman-teman akan beliin dia GoFood, ya kan? Teman-teman akan beliin dia GrabFood, teman-teman akan ajak dia dating, ya kan? Harga mahal pun, lautan pun ku seberangi, bener nggak teman-teman? Kenapa? Karena cinta. Karena teman-teman mengalami cinta. In that sense, begitu juga dengan Tuhan. Waktu kita mengalami kasih Yesus yang benar, teman-teman. Waktu kita mengalami benar-benar tuh Yesus mati di kayu salib buat saya. Pasti teman-teman, kita juga mau memberikan hidup kita buat orang lain. Kita mau loving people. Kita pasti mau, ya. Jadi teman-teman kalau hari-hari ini kita hidup ngerasa hambar, jangan kan disuruh komsel gitu ya, aduh ketemu orang yang males gitu kan. Something's wrong, gitu ya. Gue introvert teman-teman, tapi karena gue tahu Tuhan sudah memberikan segalanya buat hidup gue pun juga memberikan, mau memuridkan
temenin anak-anak yang hari ini Tuhan percayakan. Temenin hidupnya mereka. Ingetin mereka firman Tuhan, ajak lunch, ajak dinner. Hidup bareng sama mereka. Interest sama hidupnya mereka, tanya kerjaan gimana. Doain mereka. Kenapa? Karena yang Yesus lakukan buat hidup saya itu jauh lebih besar, teman-teman. Dan hati Tuhan tuh mengasihi mereka. Masa sih saya gak mengasihi dia? Nah teman-teman, kalau bicara soal God's love, sama definisi gak berubah. 1 Yohanes 4 gue tutup dengan ini, teman-teman. Inilah kasih Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Itu definisinya. Melalui apa? Roma 5 tadi ya. Melalui anaknya yang tunggal mati di kayu salib buat kita. Tapi pertanyaannya, apakah itu cuma sekedar konsep, teman-teman? Cuman buat kita sekarang, oh ya udah, tahu kok Tuhan sayang sama gue. Teman-teman cek simptomnya dari 3 ini. Ada nggak? Kalau ada, kok gue nggak kayak gitu ya? Kok gue kalau ngadepin penderitaan tuh mengeluh, boro-boro ngomongin firman, mengeluh udahlah, bodo amat lah, beresponnya tuh nggak baik gitu ya. Kok gue tuh kalau ngelihat orang sakitin gue tuh pengen gue sakitin balik, dan gue nggak mau mengampuni, ya kan? Kecewa terus bawaannya, ngomongin orang terus, ya kan, ngejulit terus. Itu yang ketiga. Teman-teman berasa kok gue males ya, kok gue nggak pernah lagi gitu. Maksudnya nggak semangat, nggak pengen lagi gitu melayani Tuhan. Nah, something is wrong, teman-teman. Ya, kenapa? Jangan-jangan kasih itu cuma jadi konsep. Kita sudah nggak mengalami Tuhan. Ya, teman-teman. Gue tutup dengan satu ilustrasi, teman-teman. Ada satu teman-teman bisa bayangin seperti ini. Ada seorang teman-teman, anggap kita lah gitu ya, Mages ini teman-teman, seorang yang lahir miskin, dibuang sama papa mamanya, teman-teman, ya kan? Nggak mungkin Kak Sofyan lakukan itu, teman-teman, tapi anggaplah for the sake of the story and illustrations, dibuang, teman-teman. Mages nggak pernah tahu papa mamanya siapa. Dari kecil tumbuh di jalanan, ya kan? Bayangin seorang Mages ada di lampu merah, ya kan? Kadang ganti posisi jadi manusia silver itu, ya kan? Demi mendapatkan makanan. Seumur hidupnya dia, aduh pahit banget, nggak bisa sekolah, makan tuh susah gitu kan. Ya, suatu kali teman-teman datanglah, ya kan, Nelson ini teman-teman anak satu-satunya presiden. Ya, nama panjangnya Nelson Gibran, teman-teman. Nah, Nelson ini kaya banget. Keluarganya bukan cuma kaya, baik sekali. Keluarganya ini nih melayani rakyat, ya kan, hartanya diberikan buat orang. Dari kecil Nelson hidupnya tuh udah baik di keluarga yang saling mengasihi, dia didorong. Suatu kali dia ngelihat Mages, teman-teman. Lagi naik mobil dia lihat Mages jadi patung silver gitu, ya kan. Tiba-tiba hatinya tergerak, teman-teman. Dan dia bilang gini, Mages, ikut gua. Lu gua adopsi. Hidup lu gua pindahin. Dari yang kacau balau, yang udah gak ada harapan ini, gue pindahin. Dan keluarganya Nelson bilang gini, Mages mulai sekarang adalah anak kita, keluarga kita. Mages dapat sekolah, dikasihi sebagai keluarga, ya kan? Dihidupi, semuanya diberikan. Sampai suatu kali teman-teman mereka lagi jalan berdua, lagi main, mereka tumbuh jadi sahabat. Lagi main berdua, tiba-tiba ada truk lewat, mereka berdua gak ngeliat. In split seconds, ya kan? Nelson ngeliat nih truk nih tabrak kita berdua, atau gue mau korbanin diri gue. Tanpa berpikir Nelson bilang, saya serahkan nyawa saya buat Mages. Waktu truk itu lewat, teman-teman, Nelson dorong Mages, das. Nelson yang jatuh, kubrak, hancur, berantakan, ditabrak, masih hidup. Tapi ada dia di rumah sakit, masuk ke rumah sakit. Kamu bisa bayangin gak, teman-teman, kalau kita jadi Mages, rasanya seperti apa, teman-teman? Apa yang kamu pikir dan rasain? Nelson ada di rumah sakit. Mungkin gak, teman-teman, waktu di rumah sakit Mages datang, ya kan? Hello bro, thank you ya kan? Action stuntnya keren banget. Bye bye. Gue sekolah dulu ya. Mungkin gak, teman-teman? By logic deh, mungkin gak? Gak mungkin, teman-teman. Kalau gue jadi Mages, teman-teman, waktu gue tahu dia masih hidup, Nelson masih hidup, teman-teman, gue akan datang ke rumah sakit, gue sujud di depan dia. Kamu udah berikan semuanya buat saya. Kalau hari ini kau diamputasi kakinya, tangannya, biarin gue jadi kaki dan tangan lu, temenin lu seumur hidup. Semua
semua hidup gue nggak akan pernah bisa lunasin apa yang lu udah buat hidup gue. Nelson ini nggak minta. Nelson ini bahagia, sukacita. Dan dia nggak paksa kita, teman-teman. Tapi masa sih teman-teman, kita nggak mengasihi dia. Majes nggak mengasihi Nelson. Majes nggak bilang, kaki gua, tangan gua, hidup gua nih, gua akan temenin lu di kursi roda. Hidup gua dedikasiin buat lu. Demikian juga kita sama Tuhan. Kita seringkali jadi majes yang cuman, oh terima kasih Tuhan. Dia ya, bye. I have my own life. Yang gua harus pimpin sendiri. Tuhan nggak paksa kita. Tapi teman-teman, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak mungkin teman-teman, kita pasti teman-teman, pasti juga mau mengasihi Tuhan. Karena inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu di saat kita masih berdosa, teman-teman. Ya, hari ini kita sama-sama renungkan, teman-teman. Apakah kita hari ini sudah melupakan kasih Tuhan? Kita tahu, tapi cuma jadi konsep. Kita tahu, tapi gejala-gejala ini muncul. Kita tahu jadi konsep, tapi kayaknya bukan hidup gua. Something is wrong, teman-teman. Ya, mari kita tutup mata kita, teman-teman. Kita mau datang sama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Waktu kami sadar kasih-Mu Tuhan, itu bukan bicara soal konsep dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau banyak dari kehidupan kami lebih memikirkan diri kami sendiri Tuhan. Kami sudah lupa, kami sudah tidak merenungkan, kami sudah tidak mengalami kasih-Mu Tuhan, yang terlebih dahulu mati di kayu salib buat kami Tuhan. Teman-teman, hari ini gue specifically mau berdoa. Bolehkah teman-teman taruh tangan di atas dadamu. Kalau engkau ngerasa mungkin hari-hari ini, Kak, gue orangnya, gue sudah lama, gue sudah tahu, tapi sudah lama gak mengalami kasih Yesus. Gue sudah lama kehilangan kasih, gue sudah menjadi dingin. Tapi hari ini gue mau belajar lagi untuk merenungkan, untuk mengingat apa yang telah Yesus lakukan. Bolehkah teman-teman taruh tangan di atas dadamu? Mari tutup matamu teman-teman. Biar hari ini menjadi urusan personal dengan Tuhan. Bapak, Engkau melihat setiap tangan yang taruh di atas dada. Mereka bukan orang yang mampu, tapi mereka mau Tuhan. Dan baik kasih karunia-Mu, biar ada kasih karunia-Mu Tuhan, memimpin mereka kepada kasih-Mu, yaitu kasih yang mau mati di kayu salib buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat penebusan-Mu. Apa yang telah Engkau lakukan itu lebih besar dari semua hidup kami Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, pelayanan kami Tuhan, pengampunan kami kepada orang lain Tuhan, itu gak akan pernah bisa melunaskan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri teman-teman. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku untuk kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk menang kehendaknya di hidup. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kekuatan. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku
Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami ada Tuhan, segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, dan kepada Engkau Tuhan. Kami mau kembali menyadari Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau hati kami banyak terpaut kepada Allah lain Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami mau mengingat through Holy Communion, through Your Word, kami mau mengingat ada kasih yang lebih besar Tuhan untuk hidup kami, yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kami gak mampu Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami gak mampu untuk kami melayani orang lain Tuhan. Kami gak mampu Tuhan untuk kami berespon benar. Tapi kami mau Tuhan. Dan by Your grace, dalam kasih karunia-Mu kami percaya kami mampu bangkit Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima hari ini kebenaran firman-Mu dan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, buat siapa teman-teman yang udah dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin.